Tum nih, ada berita nih dari Vlog Money, 37% manajer lebih pilih rekrutmen AI dibanding loker untuk Gen Z. Nah, menurut Antum, gimana tuh pendapatnya? Wah, mantap ya ini Sampai menjadi 37% skala tuh. wah iya ini sangat banyak sekali ya manajer Hmm, yang memang memilih di AI dibanding dengan Gen Z nih. Tentunya jelas saya membaca riset juga ya di Goodstat mengatakan bahwa yang pertama adalah Gen Z ini kurang inisiatif tuh. kurang inisiatif. Inisiatifnya sangat kurang ya. Kalian Oke, nanti teman-teman bisa baca juga ya di risetnya itu. Jadi yang pertama adalah kurang inisiatif. kurangnya inisiatif. Yang kedua adalah komunikasinya tuh yang jelek. Jadi Berarti Gen Z sekarang itu dalam berkomunikasinya agak kurang lah ya. Oke. kurang dengan gen-gen yang lainnya, gen yang di bawahnya begitu Oke. ya, dari gen kolonial gitu ya. Kemudian gen yang lainnya juga milenial, Iya. kolonial itu mereka tidak bisa beradaptasi dalam komunikasi tuh. Oh gitu. Jadi mereka itu dalam komunikasinya berbeda dengan gen-gen yang sebelumnya. Betul. Mungkin nggak, nanti kita akan bahas ya Tumnya satu persatu. Kenapa sih Gen Z tuh kurang inisiatif? Kenapa sih Gen Z itu kurang komunikatif dalam komunikasinya dan sebagainya? Nanti kita akan bahas. Terus ada lagi nggak tuh? Ada satu lagi ya, Apa tuh? organisasinya Organisasinya. Oke. sangat jelek. Jadi dia itu memasuki organisasi Mm-mm. itu memang kurang begitu karena memang kan tadi Oke. problemnya dari komunikasi. Ketika Oh. komunikasi tidak jalan begitu ya, nanti organisasi dalam satu perusahaan gitu ya harus kolaborasi kan dalam satu perusahaan itu dibikin tim, Mm-mm. dia itu sangat kurang gitu Oh berorganisasinya gitu. gitu. Betul, betul, betul. Nah, nih kurangnya inisiatif. Mungkin nggak Tum? Menurut Antum gini, kalau menurut saya ya Tum ya pribadi, kenapa sih Gen Z sekarang itu inisiatifnya kurang? Hmm. Mungkin nggak faktor-faktor seperti teknologi, Oke. faktor-faktor gadget dan sebagainya. Menurut Antum gimana? Sepakat nggak? Ini salah satunya kurangnya inisiatif tuh gara-gara eh, faktor gadget. Bisa jadi, tetapi ketika si gadget tersebut itu tidak digunakan dengan bijak tuh, Oh, main gitu. game terus gitu, Main game terus, oke. chat terus begitu ya, Oh, iya, tapi iya, iya. tidak memberikan informasinya dengan baik. Yang saya ketahui, otak manusia itu akan Oke. terfokus kepada hal-hal yang dia sukai saja. Maka Ah, dari itu, siap. kalau misalkan si Gen Z itu fokusnya main game, fokusnya lihat anime dan sebagainya, sehingga inisiatifnya itu ke arah-arah sana. Mungkin Nah, menurut Antum gimana tuh? itu benar ya, berbanding lurus banget dengan kondisi sekarang ini Nah, bahwa Gen Z itu sangatlah gandrung terhadap game-game online. game-game Gitu. Kan online. zaman kita mah dulu ya, Uh, gamenya kan masih nyewa di uh, rental gitu main kan. Terus PS, kan sekarang udah ada PS1 di sampai PS2 ya. ya langsung kan di Ya, oke, ya, ya, genggaman ya. gitu main gamenya. Dulu Begitu. waktu saya kecil tuh, eh main tuh kita main layang-layangan ya, Nah, kita main tuh betul. main bola, bahkan jamnya itu adzan maghrib kalau Nah, pulang tuh. ya. Kalau belum ada maghrib kita belum pulang. Nah, kalau hari ini kita perhatikan Gen Z itu lebih ke main gadgetnya luar biasa sekali tuh. Hmm. Sehingga otaknya itu terfokus dan otaknya itu akan mencari sesuatu yang penting bagi dirinya tuh hal-hal yang seperti itu mulu ya. Nah, iya. Eh, Sehingga daya inisiatifnya kurang. Oke. Karena Terus kan zaman dulu ya, gini tuh bisa kita bandingkan ya. Kan mm, zaman dulu itu kan keterbatasan ya. Banyak sekali keterbatasan. Kalau sekarang kan dibantu oleh teknologi. ah, Nah, makanya ketidakinisiatifan itu karena memang dibantu oleh teknologi oh tuh. ya Begitu. ya ya. Apapun yang dia inginkan gitu tersedia di internet Internet. gitu. Salah Oh. satunya adalah membuat sesuatu hal itu langsung lihat di YouTube begitu. Dipermudah hari ini Nah, ada Maya. Oke. tutorial Ada tutorial. apapun begitu Dulu kan. kalau kita waktu remaja ya, ingin memecahkan sebuah permasalahan itu prosesnya itu panjang banget tuh. Betul. Harus mengalami beberapa fase untuk mencapai titik temu terhadap permasalahan-permasalahan kita ya. Iya, Kalau sekarang mah dipermudah karena ada internet. internet. Oke, jadi rangsangan untuk inisiatifnya itu kurang mungkin ya. Kurang Ah, ya 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 kreatif, ya kreatifnya. inisiatif itu sangat sangat
kurang begitu. kurang. Terus nih yang keduanya komunikasi. Kenapa sih Gen Z sekarang tuh komunikasinya agak kurang ketimbang gen-gen yang sebelumnya tuh gimana tuh? Karena Menurut memang Antum? itu sangat tergantung tadi yang poin pertama tuh. Oh iya iya. Karena dia itu sangat adiktif Adiktif. terhadap gadget. Ini bayangkan ya ketika ngobrol gitu ngumpul, kalau dulu kan nggak ada gadget, Ah, ya ngobrol. ah, Kalau kita kan betul ya main betul HP betul. Main semuanya begitu kan. Karena Dulu gadget ini nanti sangat berpengaruh ketika tidak digunakan dengan bijak. dulu waktu kita remaja ya nggak ada gadget tuh. Nah, HP kentang cinit-nyit. iya benar. Yang satu karakter satu karakter Rp1 teh dengan itu Iya benar. Nah, ketika ngobrol kita ngobrolin ngobrolin diri kita sendiri, ngobrolin Ya. kesenangan kita dan sebagainya. Dan hari ini kita lihat ketika ngobrol riung teman dan sebagainya malah sibuk HP ya masing-masing ya tuh. Masing-masing gitu. Jadi Sehingga itu mempengaruhi daya komunikasi mereka juga ya. jelas. Kan jadi dia itu tidak bisa memulai itu Memulai sesuatu pembicaraan. Oke. Karena memang dia itu kan terbiasanya lewat chat, Iya. chatting gitu. Memang ini teknologi sangat bisa membantu tapi ada sisi negatifnya, salah satunya itu mengurangi daya dia bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Dulu mah kan kalau kita main mau kumpul nggak Hmm. perlu pakai kayak gini ya. Betul, nggak ada. Udah tahu tempatnya di Nah. mana, jamnya di mana, kumpulnya nanti mau seperti apa, mau bagaimana, kita udah tahu. Sekarang mah bahkan di chat, di telepon pun bahkan nggak datang mungkin ya Nah, kumpul. iya, OTW terus OTW, ya. oke tungguan we gitu nah OTW tuh. Oke. Jadi komunikasi ternyata Gen Z itu terpengaruhi ya salah satunya ya mungkin Ya. salah satunya itu dari media sosial, dari handphone dan sebagainya ya, internet dan sebagainya. Oke. Terus yang selanjutnya itu organisasi itu. Oke. Organisasi menurut Antum kenapa organisasi yang seperti apa sih yang menghambat mereka? Karena sehingga manajer 37% manajer itu merekrut AI ketimbang Gen Z, kenapa tuh? Menurut sisi organisasinya tuh. Nah, ini ya Tum, Hmm. jadi efek domino tuh Domino, oke. dari awal itu tadi dia tidak bisa menggunakan handphone atau gadgetnya dengan bijak. Dengan bijak. Ya, jadi pertamanya tidak bijak, kemudian nanti menimbulkan dampak negatif yang tadi ya, inisiatif kurang, kreatifnya juga kurang, ya tinggal lihat tutorial di YouTube begitu kan. Kemudian komunikasinya. Nah, ketika komunikasinya kurang, sehingga nanti berimbas kepada dia ketika masuk ke organisasi dia tidak bisa mengungkapkan ide dan gagasan, idenya nggak ada karena tidak inisiatif dan kreatif begitu. Jadi ada efek domino dari memang ini ya sangat gadget itu sangat berpengaruh sehingga nanti ya saya baca satu fakta lagi gitu ya di Swedia tuh tahu nggak? Kenapa? Swedia itu sudah sekarang ya di sekolah itu sudah tidak memakai gadget lagi. Dia balik lagi kepada konvensional, buku lagi gitu. Itu baru-baru ya, teman-teman bisa cek juga di Swedia itu sekarang balik lagi ke konvensional, ke buku yang biasa zaman dulu kita begitu ya. Nggak ke gadget karena memang nanti mengurangi daya IQ mereka gitu. Murid-murid itu murah. Seperti yang kemarin saya lihat di YouTube lagi rame tuh, lagi viral. Kalau nggak salah di YouTube ya, ada di salah satu negara yang puasa handphone selama 21 hari tuh. Oke, iya. Nah, di sana anak-anak sekolah, nggak tahu di Amerika, nggak tahu di mana, handphonenya disita sama sekolah atau diteliti lah anak-anak yang 21 hari nggak pakai handphone tuh kayak gimana sih responnya, aksinya seperti apa. Dan ternyata luar biasa tuh. Luar biasa tuh kayak gimana? Si anak jadi lebih aktif bermainnya. Dia lebih kalau bahasa kitanya mah mindfulness, dia lebih bahagia daripada sebelumnya gitu. Dia fokus terhadap aktivitas keseharian mereka. Dia fokus terhadap permainan mereka dan sebagainya. Terus mereka pun lebih produktif lagi tuh. Ternyata melepas gadget selama 21 hari itu membuat anak-anak itu jadi lebih semakin produktif daripada sebelumnya. Itu luar biasa tuh. Waduh, berarti
Tum harus ada ya di pemerintahan Indonesia ya, bukan Car Free Day aja ya. Betul, Jadi betul. gadget free day berarti Frida. ya. Kita harusnya bikin gitu satu hari bebas gadget. Saya gitu. sepakat. Bahkan sekarang tuh ada peraturannya kalau nggak salah ya, Hmm. bahwa pemerintah membatasi remaja untuk menggunakan gadget ya. Oh iya, Kalau ya, nggak salah ya. betul ada. Saya sepakat, Bapak Menteri, lanjutkan. Saya sepakat itu karena gadget itu salah satunya yaitu tadi kenapa 37% manajer lebih memilih rekrutmen AI ketimbang Gen Z itu sendiri. Iya. Oke. Nah, mungkin setelah kita analisa, itulah mungkin permasalahan salah satunya ya, salah Iya. satunya nggak mesti semuanya. Tapi menurut Antum nih, solusinya gimana sih biar ada perubahan di tataran Gen Z sekarang tuh? Menurut Antum gimana? Ya, untuk solusi kan kita bisa studi banding. Oke, Tadi di Swedia dan juga di gak tahu di Jerman atau Amerika ya. Amerika ya. Itu kan udah jelas ya. Kita itu kan nanti kiblatnya, Mhm. jelas kiblatnya adalah negara maju. Negara maju. Apa yang diperbuat atau diberikan solusi dari negara maju kita cobain terapkan. Betul. Ternyata di negara maju pun itu dampaknya sangat positif. Kenapa tidak dengan kita? Gitu. Ya, jadi solusinya memang kita itu bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oke. Hal-hal yang harus ada hal-hal yang besar yang harus kita lakukan mungkinnya untuk Betul. bangsa kita, khususnya untuk remaja, untuk Gen Z ya, Ya. agar kehidupan mereka itu lebih tertata lagi, kehidupan mereka itu lebih bahagia lagi, kehidupan mereka itu lebih maju lagi daripada sebelumnya ya. Tidak hanya mesti flat kayak gitu, main game, main dan sebagainya, bla bla kayak gitu ya. Harus ada produktivitasnya mungkin bagi Betul. mereka ya. Oke. Bahkan saya pernah berpikir kayak gini tuh, bener nggak ya? Ini pemikiran saya aja sih. Yang lulusan SD itu akan lebih mudah mencari pekerjaan ketimbang lulusan SMA SMK. Itu penilaian saya saja ya. Kenapa? Karena lulusan SD setelah lulus dia langsung beradaptasi dengan ranah kerja. Oke. Benar nggak sih? Sehingga data yang ada dalam pikirannya tentang kerja, mencari uang dan sebagainya, mengambil sebuah keputusan untuk bekerja itu lebih mudah ketimbang lulusan SMA SMK. Kenapa lulusan SMA SMK agak sulit? Kalau menurut saya ya, karena siklus pendidikan yang di kita, karena mereka lebih fokus main di sekolahnya, fokus pacaran, sehingga data-data yang ada dalam pikirnya tentang pacaran, tentang main, tentang nongkrong dan sebagainya. Sehingga ketika lulus sekolah dia bingung. Iya. Aku mau kerja di mana ya? Kan kayak gitu ya tuh ya. Nah, menurut Antum gimana tuh? Sepakat nggak kalau seperti itu? Ya, apa namanya, ini kan namanya juga ada kaitannya dengan otak tadi ya. Maksudnya dalam artian ketika fokusnya itu memang fokus, benar-benar fokus begitu. Di SD pun nanti dia bisa jadi produktif. Nah, gitu ya. Saya sepakat. Sepakat ya? Oke. Sepakat. Oke, mungkin lebih tepatnya mari kita menyokong lah ya Gen Z untuk kedepannya, untuk lebih produktif lagi, untuk menghindari mana yang penting bagi dianya, mana yang genting bagi dia. Mereka harus bisa memanage dirinya untuk mendekati lah ya, mendekati masa depan dia untuk kedepannya. Karena mereka harus tahu peluang mana yang bisa mendekati untuk masa depannya, peluang mana yang dapat menjauhkan dirinya terhadap masa depannya. Ya, betul gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih teman. Siap. Seru sekali rekan-rekan, hari ini kami ngobrol santai di waktu istirahat, ngobrol-ngobrol rileks ya, Tum ya. Betul. Tentang keadaan hari ini, keadaan sosial kultur hari ini, khususnya tentang remaja, Gen Z mungkin, mungkin seperti itu. Terima kasih Tum. Betul, kita dua orang yang resah kita itu. Ya, ini pemuda resah. Pemuda resah, kita banyak resahnya ya. Podcast pemuda resah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.